Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini, hari Jumat, tanggal 10 September tahun 2021, kita ketemu lagi ya melalui Google Meet, melalui daring ini kita bisa bertatap muka, bisa lihat Akbar, Maulidi, ini Alia, kemudian Yuli, ini luar biasa sekali. Kita akan mulai pelajaran kita, tentunya tidak afdol kalau kita belum berdoa. Nah, mungkin Bapak minta perwakilan dari kalian. Muhammad Akbar, Bapak minta tolong untuk memulai berdoa. Silakan Akbar. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Kemudian, Maulidi, Bapak minta tolong untuk membacakan tata tertib pikon kita hari ini. Nama yang dimunculkan adalah nama lengkap dan asli. Masuk ke dalam Google Classroom dan memasuki Google Meet. Di dalam tautan materi 15 menit sebelum jadwal pelajaran dimulai. Menggunakan pakaian sekolah yang rapi, kamera video wajib untuk dinyalakan. Jadi itu adalah tata tertib pikon kita hari ini yang sudah dibacakan oleh Maulidi. Terima kasih Maulidi. Kemudian Bapak absen dulu, Alia Miranti. Ada Pak. Arif Saputro. Hadir Pak. Kemudian Yuli Arya Dewi. Hadir Pak. Luar biasa. Ini Yuli ini sangat bersemangat sekali nih, mulai jam 7 sudah ngabarin Bapak mau masuk. Terima kasih Yuli atas semangatnya, mudah-mudahan itu menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lain. Oke. Nah, kemudian mungkin Bapak ingin bertanya nih, ada yang bisa menjelaskan apa pelajaran yang kita lalui minggu lalu? Risma? Pelajaran yang minggu lalu kita mempelajari tentang menganalisa kebutuhan data spasial. Jadi kita minggu lalu sudah menganalisa kebutuhan data spasial. Ada data spasial, kemudian ada data non-spasial juga Bapak tambahkan. Kebutuhan-kebutuhan datanya sudah kalian pelajari pada minggu lalu. Apa pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Raisa? Materi yang akan dipelajari hari ini sumber data spasial dan non-spasial. Nah, tepat sekali. Jadi kebutuhannya sudah kita pelajari. Nah, hari ini sumbernya yang akan kita cari tahu, yang akan kita gali informasinya, apa itu sumber data spasial dan sumber data non-spasial. Nah, terima kasih Raisa, terima kasih Risma. Kemudian kita akan lanjutkan pada pelajaran hari ini di mata pelajaran Sistem Informasi Geospasial. Di sini ada kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan. Yang pertama, menerapkan sumber data spasial dan non-spasial, dan menggunakan sumber data spasial dan non-spasial pada SIG atau Sistem Informasi Geografis. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian dapat memahami sumber data spasial dan data non, kemudian kalian dapat menentukan mana sumber data spasial dan data non-spasial. Kalian dapat mengumpulkan data spasial dan data non-spasial pada sumber data digital dan sumber data tabular. Kalian dapat menyajikan hasil download data pada platform sumber data spasial dan data non-spasial. Oke, di tujuan pembelajaran, setelah nanti Bapak berikan gambar dan materi, kalian dapat memahami sumber data spasial dan data non-spasial dengan tepat. Dari presentasi nanti, kalian dapat menentukan mana sumber data spasial dan data non-spasial yang digunakan dengan benar. Menentukan mana sumber data spasial dan data non-spasial pada platform yang ditentukan. Ya, jadi kalian mampu mengumpulkan data spasial dan data non-spasial pada sumber data digital yang tabular dengan benar. Setelah menggali informasi pada platform tersebut, yaitu sumber data spasial dan non-spasial, kalian mampu menyajikan hasil download data dengan tepat. Nah, ini mata pelajaran hari ini yang sudah dipaparkan teman kalian tadi, yaitu sumber data spasial dan data non-spasial. Di sini ada penjelasan. Mungkin ada yang bisa membacakan di sini? Ya, Pak. Oke, silakan. Sumber data SIG adalah sumber data atau informasi dengan cara memperoleh data yang akan diproses dalam tahapan kerja SIG. Sedangkan geografis adalah semua data dan fakta yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi,
termasuk iklim, persebaran penduduk, flora, fauna, hasil bumi, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Sistem informasi geografis. Jadi ada data yang akan kita olah menjadi sebuah data berbasis geografis. Di sini sumber data tersebut yang akan kita cari. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa saja jenis data spasial dan data non-spasial? Silahkan kalian coba buka Google Classroom kalian, ke tautan Jamboard. Kita akan berdiskusi di sana. Kalian coba tuliskan menggunakan stick note jenis data spasial dan non-spasial yang kalian ketahui tentang materi kita hari ini yang sudah kalian pelajari baik dari Google Classroom yang Bapak berikan tautannya atau dari materi-materi yang kalian dapat lewat searching atau dari buku-buku panduan yang sudah kalian baca. Mungkin sambil nunggu yang lain, Bapak minta untuk Risma nih menjelaskan apa yang ditulis di Jamboard ini. Silakan Risma. Terima kasih Bapak. Data spasial menghasilkan sumber seperti citra satelit, data survei, data GPS, peta analog. Sedangkan yang non-spasial menghasilkan sumber berupa data tabular atau tabel. Oke, mungkin kalau Bapak di sini Bapak koreksi sedikit untuk penulisan GPS itu G, P sama S, Global Position System. Jadi mungkin jawaban sudah baik. Kemudian Arif Saputro. Data spasial merupakan data dalam bentuk grafis, sedangkan data non-spasial merupakan data yang memiliki penjelasan yang rinci dalam bentuk tabel. Kedua penjelasan ini berbeda, tapi maknanya sama. Ya, betul, tepat sekali ya. Data spasial merupakan data dalam bentuk grafis, sedangkan data non-spasial merupakan data yang memiliki penjelasan yang rinci. Tadi seperti dijelaskan Arif, itu berupa tabel atau informasi-informasi. Ada yang lebih spesifik tadi menyebutkan bahwa bentuknya itu berupa sungai, bangunan, kemudian non-spasialnya data tabular. Ada juga yang menjelaskan tadi informasi di peta, jadi sudah lengkap. Jadi apa saja jenis data spasial dan data non-spasial itu sudah kita jawab bersama-sama. Nah, seperti yang kalian jelaskan tadi, itu data spasial itu terdiri dari peta analog, citra satelit, foto udara, data survei, dan data GPS. Data non-spasial itu berupa data tabel, sebuah informasi di dalamnya, atau bisa juga berupa data wawancara. Di sini ada data analog. Yang pertama peta RBI, kemudian yang kedua peta atlas. Pernah lihat peta atlas, Rip? Pernah Pak, bentuknya kertas. Berarti sumbernya dari mana? Kertas yang dibukukan. Oke, kertas yang dibukukan. Jadi banyak ya, Rip? Ada apa-apa aja, Rip? Kemarin Rip pernah lihat atlas, Rip? Peta Indonesia, Kemudian benua Asia ada juga, betul. Kan tetapi ada beberapa sumber dari platform-platform yang menyediakan, kita bisa mendownload. Salah satunya adalah sumber dari INA Geoportal. Berikutnya adalah citra satelit. Nah, citra satelit ini ada Google Earth, ada Himawari, itu adalah citra satelit cuaca, biasa dipakai oleh BMKG. Ini didapat dari mana data-datanya? Dari satelit, Pak. Dari satelit. Tentu saja Arif Saputro lagi mantap. Nah, kemudian ada foto udara. Kalau foto udara ini didapatkan dari mana? Sumbernya Yuli? Dari drone. Dari drone. Oke. Selanjutnya data survei. Sumbernya dari mana? Data statistik jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Itu juga masuk ke data survei lah. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Data GPS. Datanya diambil dari mana ini? Dari GPS, Pak. Berikutnya adalah data non-spasial yang berupa data tabular. Di sini permasalahannya. Oke, untuk mengolah peta SIG tersebut kita harus memiliki data-data. Yang pertama
data spasial, yang kedua adalah data non spasial. Oke, dari masalah ini kita mencari solusinya. Di sini LKPD sudah Bapak siapkan di Google Classroom kalian. Mungkin kalian sudah melihat juga. Kalian silahkan kerjakan LKPD-nya sesuai dengan langkah kerja pelaksanaan LKPD. Bapak minta kalian untuk mencari data-data pada sumber data spasial di tanah air indonesia.go.id. Kemudian di data non spasial, membuka situs banjarmasinkota.pps.go.id. Silahkan kalian login juga di sana, kalian screenshot alur-alur pengerjaannya, sehingga Bapak tahu kalian sudah ketemu datanya apa belum. Dan untuk link pengumpulan, di sana juga sudah Bapak siapkan link pengumpulan, silahkan nanti kalian kumpulkan di tautan LKPD tersebut. Silahkan untuk dikerjakan. Krisna, dari hasil LKPD-mu, data spasial Data non spasial. Data non spasial. Di data spasial, data-data apa aja yang ditemui di Inageo Portal itu? Ada peta RBI. Oke, kalau Arif gimana Arif? Apa aja yang ditemui Arif? Peta RBI dampak bencana. Untuk penilai nanti akan Bapak cek dulu satu persatu hasil kalian setelah pembelajaran ini, insya Allah nanti sore. Sekaligus untuk materi selanjutnya Bapak berikan di Google Classroom. Sekarang pengerjaan LKPD kita sudah selesaikan, alhamdulillah dengan baik. Nah, kemudian untuk evaluasi, silahkan kalian ketikkan di browser kalian masing-masing, join myquiz.com dengan kode 015328. Oke, kita mulai. Nah, ini hasilnya. Hasil kalian ada yang masih nilainya di bawah. Salma mungkin, Yuli masih 40% benarnya. Kemudian mungkin Melina tadi ada kendala, akan kita adakan remedial bagi nilai-nilai yang di bawah presentasi 70%. Evaluasi sudah kita kerjakan. Kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran untuk materi, sumber data spasial dan data non spasial, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Data spasial merupakan data yang berbentuk tak atau satelit. Iya, betul. Sedangkan data non spasial berbentuk data Ya. tabel. Mau menambahkan Krisna? Atau bisa menambahkan tentang kesimpulan hari ini? Kesimpulannya, data spasial berbentuk peta. Kalau data non spasial berbentuk tabular, data tabular. Jadi sudah baik tadi dari Arif, kemudian dari Krisna, bisa kita ambil kesimpulan bahwa jenis data spasial itu yang pertama data citra, kemudian ada data foto udara, kemudian ada data analog. Untuk data non spasial itu berupa data tabular. Sehingga mengolah data tersebut pada pertemuan selanjutnya menggunakan software AppNet. Kemudian dari sini, dari pelajaran kita hari ini, hal apa yang menarik pada pelajaran hari ini? Penjelasan dari Bapak juga mudah dipahami, jadi mudah untuk memahami tentang apa itu data spasial, apa itu non spasial. Di sini kita sudah merangkumkan apa pelajaran kita hari ini, kemudian kalian sudah mau sharing ke Bapak apa pelajaran-pelajaran yang menarik pada hari ini dan apa pelajaran yang mungkin jadi kendala pada saat pelajaran hari ini. Nah, minggu depan kita akan mempelajari masalah penggunaan data-data spasial dan data non spasial. Untuk materi akan Bapak berikan di Google Classroom beserta nanti nilai-nilai pada pelajaran hari ini. Silakan selalu dicek, jaga kesehatan baik-baik, karena saat kalian menjaga kesehatan dengan baik, tentunya kita semakin cepat juga untuk bertemu dan bertatap muka langsung di sekolah. Salah hilap Bapak mohon maaf, kekurangan semua ada pada Bapak. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan Krisna untuk membacakan doa.
Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Silahkan untuk keluar dari meet ini. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.